Al-Quran sendiri sebetulnya memberikan kepada kita kaum muslimin kebolehan untuk bersaing di dalam mendapatkan jabatan kepemimpinan, bukanlah sesuatu hal yang dilarang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra menyuruh lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mau berangkat hijrah ke Yathrib, ke Madinatul Munawwarah, dengan firman Allah, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Dan katakanlah wahai Muhammad, rabbi adkhilni mudkhala sidqin, ya Allah Tuhanku, masukkan aku dengan cara yang benar, wa akhrijni mukhraja sidqin, dan keluarkan aku dengan cara yang benar, yakni keluar dari kota Mekah dengan benar, masuk ke kota Madinah dengan benar, dengan mendapatkan pertolongan Allah. Kemudian di ujung ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh lisan mulia Rasulullah untuk berdoa, waj'alni min ladunka sultanan nasira, dan jadikanlah untukku ya Allah min ladunka, dari sisi engkau, sultanan nasira, kekuasaan yang menolong. Kalau sekedar kekuasaan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah beliau ditawari kekuasaan. In arada malan ja'alnahu aktsaruna malan. Tawaran orang-orang kafir Quraisy, kalau Muhammad itu menghendaki harta, kami berikan dia, kami jadikan dia orang yang paling kaya di antara kita. Wa in arada jahan, kalau dia menginginkan kemuliaan, malaknahu alaina, kami jadikan dia raja atas kami. Kalau mau kunci Ka'bah, kami berikan kunci Ka'bah. Rasulullah tidak ingin kekuasaan, kalau bukan kekuasaan sultanan nasira, kekuasaan yang menolong. Saat kondisi sulit pasca wafatnya Abu Thalib, paman beliau, ditinggal wafat pula istri tercinta, beliau melobi kekuasaan. Tidak kurang dari 15 kabilah beliau datangi. Untuk apa? Agar mereka menjadikan kekuasaan yang dimiliki oleh para kabilah itu digunakan untuk menolong Islam. Beliau datangi Bani Thaif, diusir dengan cara yang tidak baik. Beliau datangi Bani Kindah, Bani Hanifah, sampai kemudian ke Bani Amir. Bani Amir memberikan kekuasaannya, tapi bersyarat. Syaratnya adalah kalau engkau wafat, maka setelah engkau kekuasaan menjadi milik suku kami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak kekuasaan dengan model seperti itu. Rasulullah kemudian berdoa dengan doa yang diajarkan Allah, ya Allah, berikan kepadaku kekuasaan dari sisi engkau, sultanan nasira, kekuasaan yang menolong. Apa kekuasaan yang menolong itu? Qatadah di dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan nasiron li kitabillah, maknanya adalah menolong untuk menjaga kitabullah, wali hududillah, menolong untuk menegakkan hudud, batasan-batasan hukum Allah, wali faraidillah, menolong untuk menegakkan kefarduan, hukum-hukum wajib dari Allah Subhanahu wa taala, wali iqamati dinillah, dan menolong untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Faidul Qadir, Imam Asy-Syaukani mengutip satu riwayat di mana innallaha la yaz'u bisultan ma la yaz'u bil Qur'an. Sesungguhnya Allah bisa mencegah, yaz'u maknanya yamna'u, mencegah, menghalangi sesuatu dengan kekuasaan. Apa-apa yang tidak bisa dihalangi dicegah dengan Al-Qur'an. Kekuasaan bisa membuat ketika diatur untuk Islam, hal-hal yang dimaksiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa dihindari. Dengan hanya tanda tangan membuat undang-undang, kemaksiatan bisa hilang. Tetapi Al-Quran dibaca berulang-ulang, kemaksiatan tetap saja merajalela. Masyarul muslimin rahimakumullah, hanya kekuasaan seperti ini yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekuasaan untuk Islam, kekuasaan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan untuk menjaga hukum-hukum Allah agar bisa terlaksana dalam kehidupan kita sehari-hari. Masyarul muslimin rahimakumullah, jika kekuasaan tidak seperti itu,
maka kekuasaan sebetulnya bukan menolong, tapi justru kekuasaan itu kelak, bahkan bukan hanya kelak, saat di dunia pun kekuasaannya sudah menyandra penguasa. Kekuasaannya bisa menghinakan siapa yang berkuasa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa innaha amanah." Sesungguhnya jabatan kekuasaan itu adalah amanah. "Wa innaha yaumal qiyamati hizyun wa nadamah." Dan sesungguhnya jabatan kekuasaan itu kelak akan menjadi kehinaan dan nadamah, penyesalan. Kenapa dulu aku berkuasa tapi tidak digunakan untuk menolong agama Allah Ta'ala? Illa man akhadhaha bihaqqiha. Kecuali siapa yang tidak menjadikan kekuasaannya itu sebagai kehinaan dan penyesalan. Pertama, orang yang mengambil kekuasaan itu dengan haknya, tidak curang, tidak melakukan penipuan untuk berkuasa. Wa addalladzi alaihi fiha. Dan yang kedua, setelah dia dapatkan kekuasaan, dia gunakan, dia tunaikan kewajiban-kewajibannya dalam mengatur dan menggunakan kekuasaannya itu. Masyarul muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang sadar betul. Ini tugas kita semua. Tugas kita ketika kita punya jabatan, gunakan itu untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Itulah jabatan yang barokah insyaallah. Al barokah tuzidukum fit ta'ah. Keberkahan itu akan membuat kalian semakin bertambah ketaatannya kepada Allah. Ketika jabatan, ketika amanah yang Allah berikan, ketika kekuasaan itu Allah berikan, tetapi justru dengan kekuasaan itu dia menjadi tidak berani mengatakan yang benar. Dia menjadi tidak berani membela agama Allah. Dia tidak berani untuk menyampaikan bahwasanya hukum Allah Subhanahu wa taala itu yang akan menyelesaikan problem manusia saat ini. Maka itu pada hakikatnya kekuasaannya bukan menolong dia, tapi kekuasaan itu telah menyandra dia di dunia ini sebelum kelak menjadi kehinaan di hari akhir. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah.